Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara berniat melakukan pengembangan usai menangkap seorang pengedar sabu-sabu, petugas Satreskoba Polres Jember justru menemukan kebun tanaman ganja di halaman belakang sebuah rumah. Dua pelaku yakni pemilik tanaman dan si pengedar sabu-sabu langsung digiring ke Mapolres Jember. Petugas Satreskoba Polres Jember menemukan kebun kecil tanaman ganja di halaman belakang rumah MR di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Meski sempat membantah, MR mengaku jika ganja yang sudah ditanam 2 tahun terakhir itu adalah miliknya. Polisi menyita belasan tanaman ganja yang ditanam di sejumlah pot serta sekaligus pot berisi puluhan bibit tanaman ganja. Ditemukannya kebun ganja ini berawal dari penangkapan pengedar sabu-sabu berinisial MF. Kepada polisi, MF mengaku mendapat barang haram itu dari MR. Tanaman ganja milik MR sudah dipanen beberapa kali untuk dijual. MR adalah residivis kasus perampokan yang belum lama keluar penjara. Ganja ini ditanam di ruang kosong di mana ganja itu adalah masih satu area dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan awal. Ganja itu ditanam atas perintah seseorang, ya, menurut dia. Tapi kita belum bisa mengkonfirmasi seseorang itu karena masih belum ditemukan. Dan ganja itu di area kosong di sebelahan, tapi masih dalam satu lingkup kekuasaannya, ya, karena itu tanah yang bersangkutan. Kedua pelaku terancam dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, tersangka pengedar narkoba diringkus polisi di rumahnya di Kecamatan Kamal, Bangkalan. Polisi menemukan 7 paket sabu-sabu disembunyikan di kamar mandi. Sat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek rumah SU tersangka pengedar narkoba di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan pada Jumat. Polisi menyita 7 poket sabu-sabu yang ditemukan tersembunyi di kamar mandi. SU mengaku mendapat pasokan narkoba dari F, temannya saat masih menjadi napi di lembaga pemasyarakatan. Sat Narkoba Polres Bangkalan mencatat tersangka sebelumnya kurir, namun kini berperan sebagai pengedar narkoba. Baru keluar dari residivis dari 2 tahun yang lalu. Kami melakukan intai dulu, didik dulu, lebih matang. Setelah itu kami melakukan deteksi dini, penyadapan, langsung ke tempat rumahnya langsung. Kebetulan dia lagi itu tidak menyadari bahwa kami ada di sekitar itu. Dia lagi mengerjakan layang-layang di dekat anggar. Kemudian lagi melakukan penangkapan, bukan penggeledahan di dalam rumahnya yang disaksikan kepala desa yang tokoh-tokoh agama di situ yang dekat dengan di situ dan menyaksikan penggeledahan rumah itu. Dan kami temukan ada barang bukti sebuah alat-alat hisap. Kemudian dari yang alat hisap itu dapat pengakuan bahwa dia menyimpan barang di balik dinding kamar mandi. Pelaku dijerat Undang-Undang tentang narkotika, ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, seorang guru sekolah dasar di Magetan ditangkap polisi sebab mencabuli muridnya yang kini sudah duduk di bangku SMP. Korban diberikan hadiah agar menuruti nafsu bejat pelaku. MR, seorang guru di SD negeri di Kabupaten Magetan, digelandang ke Satreskrim Polres Magetan. Pria berusia 32 tahun itu ditangkap karena menyetubuhi siswinya yang kini sudah duduk di bangku SMP. Guru yang tinggal di Kabupaten Wonogiri itu dibekuk polisi di kawasan Jalan Raya Plausan, Kabupaten Magetan saat mengendarai mobilnya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban, seragam guru, hingga aksesoris dan boneka yang digunakan pelaku untuk merayu korban. Kepada polisi, tersangka mengaku 5 kali melakukan tindak asusila sejak korban duduk di bangku SD hingga sekarang di SMP. Perbuatan itu dilakukan di kamar mandi sekolah hingga di hotel kawasan wisata Telaga Sarangan. Mungkin merasa nggak terima, jadi orang tua tersebut melaporkan kejadian ini ke Polres Magetan. Dari laporan tersebut kita melakukan tindak lanjut, ya kita langsung melakukan didik, kita kumpulkan semuanya yang ada, barang bukti yang ada. Setelah itu kita tetapkan, ya kita cari orang ini, ya tersangka ini kita cari dan dapat di daerah atas, masih di wilayah Magetan juga. Oke, setelah itu dapat kita bawa ke sini, kita lakukan yang pertama pasti kita lakukan
BAP, habis itu kita untuk korbannya kita langsungkan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Magetan ini. Guna pengembangan kini tersangka diperiksa secara intensif. Pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, pencurian motor di Kabupaten Jombang terekam CCTV. Pelaku tergolong nekat menggasak motor di teras rumah yang tertutup pagar besi. Pencurian motor di Perum Gria Idaman Asri, Kecamatan Jombang terekam CCTV. Pelaku nekat mencuri motor yang berada di teras rumah korban Brian Yafis yang tertutup pagar besi. Bahkan kawasan perumahan ini tertutup dengan sejumlah portal besi di setiap ujung jalan. Pencurian ini berlangsung sangat cepat dan senyap karena semua penghuni tak satu pun yang mendengar pintu besi dibuka oleh pelaku. Brian yang mengetahui motornya raib langsung mengecek rekaman CCTV di rumahnya. Ternyata pelaku sebelumnya sudah mengincar motor di rumah tetangganya namun tidak jadi. Ini awalnya dari buka pagar dari sana, dari depan, terus muter, mau ngambil PCN nggak bisa, muter lagi, mau ngambil NMAX tuh rusak kunci nggak bisa, terus ngeliatlah motor saya balik ke sana, ke arah lor, balik lihat motor saya, habis itu keluarlah dia, berhasil ngambil motor saya, terus keluar pergi. Kalau dari CCTV depan dia pergi ke arah Megalu. Apa posisi tidak dikunci? Motor saya dikunci, cuman nggak dikunci tenggok. Selanjutnya korban melapor ke polisi dengan membawa barang bukti rekaman CCTV dan surat kendaraan. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Aksesoris Piala Dunia U17 di Surabaya laris manis diserbu penonton. Selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.